Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua yang Kau berikan buat setiap kami, kesehatan, berkat yang melimpah buat setiap kami, anugerah-Mu besar buat kami Tuhan. Pagi hari ini kami rindu, kami boleh membawa pujian penyembahan kami di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami Bapa, kami mau biar kiranya pengurapan-Mu boleh turun buat setiap kami melalui pujian penyembahan kami Tuhan. Dari awal hingga akhir dari rangkaian ibadah kami boleh menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu dan Kau bekerja di antara setiap kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Yesus Kristus Allah yang hidup. Sama-sama yang siap untuk melayani Tuhan, sama-sama kita mau berkata, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Angkat pujian bagi nama Tuhan kita. Naikkan ucapan syukur pagi hari ini. Datang ke hadirannya dengan ucapan syukur. I worship you Lord. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Thank you Lord Jesus. Dengan segenap hati kita mau naikkan pujian, katakan banyak yang Kau perbuat Tuhan. Banyak yang Kau perbuat dalam hidup setiap kami Tuhan. Rancangan indah-Mu sungguh terjadi dalam hidup kami Tuhan. Mari ungkapkan isi hati-Mu sebab Dia mengerti. Amin. Segala yang ku kasih-Mu sempurna sungguh nyata dalam hidupku Tuhan. Dengan segenap hati kita mau bersama berkata, ku bersyukur Bapa, amin. Ku bersyukur Tuhan, yes Lord, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur, kami bersyukur. Yes Lord, buat kasih setia
bersyukur. Ini pujian dari hati kami Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur kami punya Engkau dalam hidup kami. Dengan segenap hatimu berkata, bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Bersyukur Bapa. Yes, kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan. Sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. I worship you Lord Jesus. Haleluya. Haleluya. I worship you Lord. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi namamu Tuhan. I worship you Lord. Haleluya. Jesus, I worship you. Sekali lagi berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan kita. Kami siap memuji dan menyembah Engkau Tuhan dengan segenap hati kami pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang bersukacita sama-sama kita mau berkata, amin. Tepuk tangannya dahsyat buat Tuhan. Yes, thank you Lord. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Bersama kita mau belajar, kita pujikan lagu Lord, I offer my life. Lord, I
over my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I over my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice, as a pleasing sacrifice. Bersama satu kali lagi kita bangkit berdiri. Kita mau pujikan. Lord, I offer to you. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Sampai lagi senang Tuhan, nyatakan ini sebagai pernyataan imanmu. Lord, I offer my life to you. Everything I've been through, use it for your glory. Lord, I offer my days to you, lifting my praise to you as a pleasing sacrifice. Lord, I offer you my life. Lord, I offer you my life. Syukur Tuhan, untuk segala sesuatu yang Kau buat dalam kehidupan kami. Tak henti-hentinya Tuhan kami memuji membesarkan nama-Mu. Engkau mengubah kehidupan kami menjadi baru. Engkau memperbaharui kehidupan kami Tuhan sehingga kami tidak sama lagi. Kami mengalami perubahan di dalam budi kami, hati kami, pikiran kami. Ketika kami semakin beriman, semakin percaya kepada Tuhan. Kami begitu yakin Tuhan, kuasa Roh Kudus memberikan kekuatan bagi kami. Untuk kami Tuhan tetap kuat di dalam iman. Untuk kami tetap memiliki kasih yang tulus kepada Engkau, kepada sesama kami. Dan kami memiliki pengharapan yang sungguh-sungguh kepadamu. Bapak, hari ini kami membuka hati kami, pikiran kami. Untuk kami boleh diisi dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi jawaban dalam kehidupan kami. Kami yang letih lesu, berbeban berat, kami menemukan jawaban dalam firman-Mu. Kami yang sakit, kami disembuhkan di dalam nama Yesus. Kami sedang dalam pergumulan, dalam ketakutan, dalam kebimbangan. Ketika firman-Mu disampaikan, kami percaya. Kami mendapatkan kekuatan yang baru. Iman kami diperbarui. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati setiap kami semuanya. Kau berkati hamba-Mu. Kami serahkan hidup kami dalam tangan kuasa Tuhan. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara sekalian, puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Senang sekali bisa menjumpai saudara-saudara semua. Saya percaya bahwa ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan, ada sukacita yang meluap dari dalam hati. Ketika kita mengucap syukur kepada Tuhan dalam segala keadaan, damai sejahtera itu akan memerintah di dalam hati kita dan juga di dalam pikiran kita. Saudara, kita akan bersama-sama belajar tentang satu tema yang luar biasa yang membentuk kepribadian kita. Kita dikatakan sebagai orang yang semakin beriman dan menuju kepada pembaharuan budi. Kita harus semakin dekat dengan Tuhan, semakin percaya, semakin beriman kepada Tuhan. Dan iman yang semakin bertumbuh itulah yang kemudian membentuk budi kita, membentuk pola pikir kita. Sehingga kita mengalami perubahan dari hari ke sehari. Saudara-saudara sekalian, perubahan budi, perubahan hidup adalah bagaimana kita menjadi teladan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Saudaraku, 1 Tesalonika
pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan membacakannya untuk kita sekalian. 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 3 firman Tuhan berkata, dari Paulus, Silvanus dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara, kalau kita kembali kepada ayat yang pertama, kita mendapati ada 3 nama di mana surat ini saudaraku ditulis oleh Paulus. Ternyata dia tidak sendiri, dia bersama dengan Silvanus. Kalau kita membaca kisah para rasul, kita akan ketemu dengan nama Silas. Dan nama Silas dengan nama Silvanus adalah sama. Adalah orang yang pertama kali ketika memasuki provinsi Makedonia. Setelah tiba di kota Filipi, Paulus dan Silas ada di penjara, mereka memuji Tuhan. Dan kemudian dilepaskan dari belenggu-belenggu itu, sehingga mereka boleh dibebaskan. Saudara, kemudian ada Timotius adalah anak rohani dari Paulus. Ketika mengirim surat, dia berkata, aku mengucap syukur kepada Tuhan, aku berdoa, aku bersuka cita. Mengapa? Karena kita semua di dalam Yesus mengalami apa yang saya sebut dengan damai sejahtera menyertai kita. Saudara-saudara sekalian, ketika damai sejahtera menyertai kita, memimpin kita, maka kita akan mengalami pembaharuan di dalam batin. Orang yang hatinya terluka, orang yang hatinya sedang khawatir, orang yang hatinya sedang bimbang, sebenarnya dia sedang kehilangan damai sejahtera. Ketika Paulus, Silvanus, Timotius berdoa, mengucap syukur, berdoa supaya kasih karunia dan damai sejahtera memerintah dalam kehidupan para jemaat. Demikian juga kita harus senantiasa beriman dan percaya bahwa damai sejahtera itu hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara sekalian, ketika Paulus selesai pelayanan di Filipi, dia masuk ke kota Tesalonika. Dan ketika dia masuk ke Tesalonika ada penganiayaan yang cukup berat. Kemudian saudaraku dia akhirnya pergi ke kota Berea. Kemudian saudaraku masuk ke kota Athena dan berlanjut ke kota Korintus. Ketika sampai di Korintus, saudaraku baru kemudian mereka menulis surat dan memuji saudaraku pertumbuhan iman yang luar biasa dari jemaat Tesalonika yang baru berdiri. Saudaraku bayangkan, jemaat di Tesalonika baru berdiri, ditinggalkan karena penganiayaan. Paulus gak bisa lebih lama lagi di sana. Tapi imannya bukan tambah kecil, tapi imannya tambah hidup. Semangatnya mengikut Tuhan tambah luar biasa, saudara. Kemudian ketika Paulus sampai di Korintus, kemudian Timotius dan rekan yang kerjanya yang lain juga sampai di Korintus. Dari Korintuslah, saudara, ketiga hamba Tuhan ini mengirim surat kepada jemaat di Tesalonika. Sehingga kalau kita belajar perjanjian baru, surat Tesalonika pasal 1 Tesalonika ini saudara, termasuk surat yang muda, yang awal-awal ditulis dalam sejarah gereja perjanjian baru. Saudara, di ayat yang ketiga kalau kita perhatikan, bahwa ketika Paulus saudara melihat pertumbuhan iman dari jemaat di Tesalonika, saudara memuji Tuhan, mengucap syukur. Kenapa? Karena di ayat ketiga dikatakan sebab kami selalu mengingat, saudaraku, yang bertumbuh yang pertama adalah pekerjaan imanmu. Kemudian disebutkan lagi usaha kasihmu. Dan yang ketiga disebutkan ketekunanmu di dalam pengharapan. Sebab kami mengingat pekerjaan imanmu. Sehingga pekerjaan iman yang dikerjakan, yang ada di dalam jemaat di Tesalonika, saudaraku, tidak mati, tidak padam. Sehingga mereka bertumbuh di dalam iman yang pertama. Yang kedua, mereka bertumbuh di dalam kasih. Dan yang ketiga, mereka bertumbuh di dalam pengharapan. Saudara-saudara sekalian, perubahan budi mencakup 3 hal ini. Kalau kita dibilang iman kita semakin meningkat, kalau kita sebagai anak Tuhan, iman kita semakin hari semakin maju. Tetapi kalau tidak ada perubahan di dalam budi kita. Dan apa bukti dalam perubahan budi dalam diri kita? Perubahan budi itu menyangkut bagaimana kita bertumbuh dalam iman. Kita memiliki kasih yang luar biasa dan kita hidup dalam pengharapan. Saudara-saudara sekalian, keteladanan jemaat yang ada di Tesalonika sudah tersiar kabarnya sampai di seluruh tempat yang ada di penjuru dunia pada waktu itu.
Mengapa saya bilang demikian? Saudaraku, di ayat yang keempat dikatakan. Ayat yang keempat dikatakan, dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Ayat yang kelima, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Artinya bahwa ketika kita mendengarkan firman Tuhan, firman itu didengarkan, firman itu diberitakan bukan sebatas kata-kata saja. Tahukah saudara bahwa firman itu berkuasa? Pada waktu para hamba Tuhan menyampaikan firman Tuhan, pada waktu para hamba Tuhan menyampaikan firman dalam khotbah, dalam kesaksian, tahukah saudara bahwa perkataan yang kita sampaikan bukanlah perkataan manusia dengan hikmat manusia, tetapi disertai dengan kekuatan Roh Kudus yang mengubahkan hati, mengubahkan hidup, mengubahkan iman, menguatkan kita semuanya. Tapi saudara, kalau kita memberitakan firman hanya mengandalkan hikmat manusia, tidak dengan kekuatan Roh Kudus, saudara, itu tidak akan pernah ada artinya. So, siapa yang mengubah saya? Yang mengubah saya adalah firman. Firman yang apa? Firman yang disertai dengan kekuatan Roh Kudus. Siapa yang mengubah diri kita? Yang mengubah diri kita adalah firman yang berkuasa. Sebab pada waktu firman kita baca, pada waktu firman kita renungkan, pada firman kita lakukan, firman itu akan mengandung kuasa. Firman itu ada kuasa yang begitu besar. Sebab apa yang tertulis dalam Alkitab berasal dari Roh Kudus. Para rasul, para nabi, ketika dia menuliskan kalimat-kalimat di dalam firman Tuhan, itu bukan dari pikirannya sendiri, tapi idenya, inspirasinya, pengilhamannya itu dari Roh Kudus. Sehingga kita bisa katakan bahwa apa yang tertulis, tercatat di dalam Alkitab, di dalam firman Allah, itu ada kuasa karena itu berasal dari Roh Kudus. Yang setuju katakan amin. Bagaimana saya bisa diubahkan? Saudara harus membaca firman, tidak ada cara yang lain. Bagaimana saya bisa diubahkan, saya bisa dikuatkan? Saudara harus membaca firman Tuhan. Saudara, ayat yang ke-6. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Siapa di antara kita yang tidak senang mendengarkan firman Tuhan? Jemaat di Tesalonika menerima firman dengan penuh sukacita. Saudara, jemaat di Tesalonika mendengarkan khotbah Paulus dengan penuh semangat dan dengan penuh hati yang meluap-luap dengan sukacita. Saudara, jemaat di akhir zaman begitu banyak yang mendengarkan firman Tuhan dengan gerutuhan. Mereka gak ada sukacita dalam dirinya. Begitu bosan, kok lama sekali, kok itu aja yang diomongkan, kok aku ditegur, kok aku disalahin, kelihatannya kok firman ini sepertinya menuduh aku. Saudara, begitu banyak orang mendengarkan firman, ketika hatinya dikoreksi oleh firman, bukan sukacita, tapi malah mungkin saudara timbul kekerasan hati, kejengkelan. Tetapi dengarkan baik-baik pada waktu kita mendengarkan firman, mari firman itu kita terima dengan sukacita karena firman itu saudara dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus. Saudaraku, ayat yang ke-6 ada satu kata yang menarik untuk kita perhatikan. Menjadi penurut. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Saudara, apa artinya menjadi penurut? Menjadi penurut itu artinya menjadi teladan. Sehingga saudara, dalam kehidupan kita tiap hari kita semakin percaya Yesus, kita harus semakin menjadi teladan. Kalau kita hari ini semakin beriman kepada Tuhan, semakin beriman, kita harus semakin mengalami perubahan di dalam budi kita. Mengalami perubahan di dalam diri kita. Dengan cara apa, saudaraku? Menjadi teladan. Saudara, bagaimana kita menjadi teladan? Kalau kita punya firman dalam hati, kita lakukan dalam hidup kita, saudara, kita menjadi teladan. Ingat, kita harus menjadi teladan di dalam, saudaraku, perbuatan kita sehari-hari. Dan kalau kita belajar di ayat yang ketiga tadi, saudaraku, kita belajar untuk menjadi teladan di dalam pekerjaan iman. Menjadi teladan dalam pekerjaan iman yang dikerjakan oleh Tuhan. Kita meresponi kuasa Roh Kudus. Roh Kudus membentuk pribadi kita sehingga kita mengalami perubahan dari hari ke hari. Saudara-saudara sekalian, ayat yang ke-7 berkata, sehingga
kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan di wilayah Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang imanmu kepada Allah. Saudara, yang pertama kita harus menjadi teladan di dalam pekerjaan iman. Di mana kita menjadi teladan bahwa iman kita tersiar sampai di mana-mana, bahwa kita sebagai orang Kristen telah menjadi berkat bagi banyak orang. Kita berbalik, kita beriman hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jemaat di Tesalonika tinggal dalam kumpulan yang tidak begitu besar. Mungkin dibandingkan dengan di Korintus dan seterusnya. Saudaraku, agaknya bahwa jemaat di Tesalonika adalah jemaat suatu kumpulan komunitas yang gak terlalu besar. Tetapi saudaraku, gak bisa disepelekan. Kenapa? Karena kabarnya atau berita tentang imannya jemaat di Tesalonika itu sampai di Makedonia. Berarti satu provinsi. Di dalam Makedonia ada kota Filipi, ada kota Berea, ada kota Athena, ada kota Korintus. Mereka jemaat-jemaat yang ada di sana mendengar bahwa jemaat di Tesalonika bertumbuh dalam iman. Pekerjaan imannya begitu nyata. Dan ternyata saudaraku, bukan hanya di wilayah Makedonia. Ayat yang ke-8 menunjukkan wilayah yang lain, yaitu wilayah Akaya. Berarti di tempat lain orang lain mendengar, orang lain menyaksikan kabar tentang imanmu kepada Allah. Saudaraku, nama baik sangatlah berharga. Bagaimana kita memiliki nama yang baik? Kalau saudara meninggikan nama Yesus, nama kita sebenarnya tidak ada artinya apa-apa. Yang penting adalah nama Yesus ada dalam diri kita. Kalau kita menjadi teladan di dalam nama Yesus, saya percaya nama kita pun saudaraku akan mendapat nama yang baik. Berapa banyak saudaraku nama kita kemudian telah menjadi tercemar, nama kita tercoreng karena kesalahan kita di masa lalu. Tapi dengarkan kabar baik hari ini, dengarkan berita Injil hari ini bahwa kita harus memiliki iman yang kuat. Kita meninggikan nama Yesus, miliki pekerjaan iman. Mari kita tertuju hanya kepada Tuhan Yesus, maka kita memuliakan nama Tuhan Yesus. Dan pada waktu saudara memuliakan nama Tuhan Yesus, maka nama kita pun juga akan diangkat oleh Tuhan. Promosi bukan datang dari manusia, promosi datangnya dari Tuhan Yesus. Yang setuju katakan amin. Saudaraku, menjadi teladan dalam hal apa? Ayat yang ke-9 perhatikan. Ayat yang ke-9, sebab mereka sendiri bercerita tentang kami. Bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Pekerjaan iman, teladan iman. Jemaat di Tesalonika tersiar kabar di mana-mana. Kenapa? Karena mereka berbalik dari berhala-berhala, hanya menyembah kepada nama Yesus Kristus Tuhan. Saudara, hari ini kalau kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, buktikan iman saudara dengan apa? Hanya percaya kepada Yesus. Banyak orang cari ketenangan dengan melakukan aktivitas-aktivitas saudaraku yang di luar Tuhan. Mereka mengosongkan diri, melakukan sebuah ritual-ritual yang kelihatannya ritual untuk kesehatan, untuk ketenangan batin, untuk ketenangan pikir, tapi kemudian tidak pernah doa, tidak pernah baca firman. Berarti saudara telah menggantikan doa dan firman yang adalah persekutuan dengan Tuhan, dengan sebuah berhala yang sudah ciptakan sendiri. Meskipun mungkin dari sisi-sisi yang lain kita mendengar penjelasan, kita mendengar keterangan bahwa ini adalah untuk kesehatan. Mungkin kita mendengarkan penjelasan yang sepertinya masuk akal. Ini kan sebuah terapi psikologi. Tapi kalau kita melakukan terapi psikologi atau apapun namanya, kemudian kita tidak pernah doa, kita tidak pernah baca firman, berarti saudara sedang terjebak dalam apa yang saya sebut dengan gerakan zaman baru. Saudara-saudara sekalian, dalam ilmu teologi kita sudah tegas mengatakan bahwa gerakan zaman baru apapun modelnya adalah suatu berhala di akhir zaman. Begitu banyak orang saat ini terjebak dalam aktivitas itu. Sudah terikat dengan sesuatu, gak bisa dilepaskan. Ketika ada kekhawatiran bukan lari kepada Tuhan. Ketika ada persoalan bukan lari kepada Tuhan, lari kepada aktivitas-aktivitas yang sepertinya baik tapi sebenarnya menjauhkan dari Tuhan. Saudara, mari kita definisikan berhala itu apa. Berhala adalah segala sesuatu yang kita lakukan
yang mengalihkan perhatian kita, fokus hidup kita kepada Tuhan. Kalau hari ini saudara, apapun yang kita kerjakan kemudian mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan. Kita menomorduakan Yesus, kita menomortigakan Yesus, kita meninggalkan gereja, kita nggak doa, kita nggak baca firman. Saudaraku, berarti ada sesuatu yang menggantikan firman dalam hatimu. Ada sesuatu yang menggantikan Yesus dalam hidupmu, dan itu saya sebut sebagai sebuah berhala di zaman yang baru ini. Dan secara teologi, secara Alkitab kita ngomong saudaraku, bahwa itu adalah sebuah aktivitas yang keliru. Kalau saudara punya aktivitas yang lain untuk menjaga kebugaran, kesehatan, ketenangan diri, saudaraku jangan lupa utamakan hanya dekat Allah saja aku tenang. Yang setuju katakan amin. Saudara, berhala apa lagi? Berhala sekarang ini juga menjelma di kalangan anak-anak muda. Hati-hati juga dengan adik-adik kita. Saudara, muncul dengan sebuah hobi-hobi yang berupa koleksi-koleksi. Misalnya yang fenomena yang akhir-akhir ini terlihat adalah tentang boneka arwah, spirit doll, ya kan? Saya baru-baru juga terima WA dari teman saya, ya kan? Dibilang promosi, gitu ya, dijual bantal guling gambar pocong, ya kan? Dijamin kalau tidur dengan bantal guling ini akan tidur nyenyak dan mimpi yang indah. Lu bayangin, siapa yang mau tidur dengan bantal guling gambar pocong, tahu ya? Kemudian mimpi damai sejahtera. Artinya apa, saudaraku? Berhala telah menjelma menjadi sebuah tampilan-tampilan yang sepertinya hiburan, yang sepertinya lucu, tapi sebenarnya mengalihkan pusat hidup kita kepada Tuhan Yesus, dari Tuhan Yesus kepada sesuatu yang kita ciptakan untuk menenangkan diri kita, untuk menghilangkan kekhawatiran kita. Saudara, hanya dekat Allah saja aku tenang. Saudaraku, jemaat di Tesalonika, ketika dia meninggalkan berhala-hala, perjuangannya enggak sembarangan, saudaraku. Karena kota Tesalonika, kota Athena adalah kota tempat pusat penyembahan berhala pada waktu itu. Kalau saudara mengingat mitologi orang-orang Yunani pada zaman kuno dulu, kita melihat, saudaraku, ada begitu banyak dewa. Ada Jupiter, ada dewa Saturnus, ada dewa Zeus, ada dewa Hermes, atau apapun nama dewa-dewa itu semua dipuja dan disembah, saudaraku, pada zaman dulu. Tapi perhatikan, saudaraku, mereka meninggalkan semuanya itu dan berbalik kepada Allah yang benar, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saudaraku, sehingga ketika Paulus sampai di kota Athena, seolah-olah bahwa Paulus lebih gampang ketemu dengan, saudaraku, sesuatu yang sifatnya altar atau tempat-tempat pemujaan dan penyembahan. Di Alkitab dengan jelas disebutkan lebih mudah ketemu dengan patung-patung pujaan daripada ketemu manusia, saudara. Jadi sampai di situ, ada di situ, ya kan? Manusia di mana nggak ketemu, ada di situ lagi. Saudara, tapi bagaimana mereka berbalik meninggalkan semuanya itu? Saudara, keputusan yang radikal. Sehingga saudara, perubahan hidup kita harus bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau hari ini kita mengambil keputusan untuk tetap percaya Yesus, percayalah kepada Yesus. Mengapa doa kita nggak dijawab? Mungkin imannya kurang. Mengapa doa kita nggak dijawab? Mungkin iman kita masih mendua. Kalau iman kita masih mendua, kita mau ngotot doa bagaimanapun. Kita berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, bahkan berpuasa. Tapi kalau kemudian di sisi yang lain, saudara minta pertolongan kepada kuasa gelap. Saudara minta pertolongan kepada orang pintar. Mungkin saudara berkata, aku doa sungguh-sungguh ditambah dengan orang pintar. Yesus ditambah kuasa-kuasa ini pasti lebih mujarab. Saudaraku, Tuhan gak bisa dipermainkan. Kita harus memiliki iman yang benar supaya doa kita dijawab oleh Tuhan. Yang kedua, saudara, menjadi teladan dalam hal apa? Kembali ke ayat ketiga. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Saudara, kita harus menjadi teladan dalam pekerjaan iman, meninggalkan berhala, berbalik kepada Tuhan, hanya mengarahkan hidup dan pikiran kepada Yesus. Dan yang kedua, kita harus menjadi teladan di dalam usaha kasih. Saudara, kita mampu mengasihi orang lain dengan kasih yang tulus dan tidak pura-pura kalau kita sudah mengalami kasih Kristus. Setiap orang tidak akan memiliki kemampuan untuk mengasihi sesamanya ketika dia belum merasakan kasih Tuhan yang melimpah dalam diri kita. Saudara, Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang limpah. Ketika saudara dijamah Tuhan, dipulihkan Tuhan, disegarkan oleh Tuhan, Tuhan mengasihi saudara dengan kasih yang begitu limpahnya. Dan akhirnya saudara, kita pun memiliki kemampuan untuk mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita.
Saudara, apa bukti bahwa jemaat di Tesalonika memiliki usaha kasih yang luar biasa? Kalau saudara membaca kisah para rasul di pasal yang ke-17 dan seterusnya, saudara akan mendapati sebuah cerita. Ada seorang bernama Yason. Ketika Paulus ada di sana, Paulus pemberitaannya ditentang. Tapi Yason karena cintanya kepada Injil, tapi Yason karena cintanya pada Yesus, dia membela pekerjaan Tuhan. Dia mau menghadap kepada penguasa kota dan menjamin bahwa Paulus dan teman-temannya adalah orang yang baik. Sehingga Injil boleh bertumbuh, berkembang di sana. Saudaraku, ini suatu kecintaan tindakan yang luar biasa yang dilakukan oleh Yason. Kenapa? Karena dia memiliki kasih kepada Injil, kasih kepada Kristus. Dia membela firman Tuhan. Dia terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Dia tidak peduli dengan dirinya. Tapi yang dia tahu bahwa apa yang didengarnya adalah sebuah berita keselamatan kekal yang tidak diberikan oleh dunia dan segala macam tipu dayanya. Dia melihat sebuah kebenaran, makanya demi kebenaran Injil Yason mau membela pekerjaan Tuhan. Saudara, pekerjaan yang lain, usaha yang lain yang dilakukan adalah, saudara, jemaat di Tesalonika adalah jemaat yang sangat murah hati. Dari kekurangannya, saudara, dia mengumpulkan pelayanan diakonia. Pada waktu dia mendengar jemaat di Yerusalem sedang terjadi kelaparan dan kekeringan, saudara, mereka dengan setia mengumpulkan bantuan, mengumpulkan sumbangan pelayanan kasih, mereka mengumpulkan pelayanan diakonia, kemudian dititipkan di Paulus. Paulus kemudian mengumpulkan bantuan itu dari Korintus, dari Tesalonika, dari Berea, dari seluruh jemaat di Makedonia. Kemudian dalam perjalanan misinya, bantuan itu dibawa ke Yerusalem. Dan kita membaca surat Korintus, kita mendengar kesaksian. Saudaraku, Paulus dan firman Tuhan memuji, saudaraku, pemberian yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika bukan karena besarnya, tapi karena usaha kasihnya. Dari kekurangan, dari ketidakadaan, dari penganiayaan, tapi mereka masih sempat mengumpulkan beberapa miliknya untuk melakukan diakonia kepada jemaat yang lain yang sedang dilanda kekeringan dan kelaparan. Saudara, kita tidak perlu diajari lagi untuk firman ini. Bukankah gereja kita telah mengadakan suatu program tentang diakonia Natal dan kita didewasakan lewat hal itu. Untuk hal ini saya nggak perlu ngomong apa-apa lagi. Kenapa? Karena jemaat gereja Blessing in the Spirit sudah terkenal di mana-mana, sudah dikenal di seluruh Indonesia, bahkan di dunia adalah jemaat yang murah hati. Amin, saudara. Adalah jemaat yang rela untuk berdiakonia dengan baik. Semuanya sudah tahu, mendengar. Dan mari saudara, kita pupuk kembali, kita kembangkan keteladanan yang luar biasa ini. Saudaraku, enggak cukup dengan itu. Jemaat di Tesalonika, beberapa keluarga saudaraku melayani para rasul. Mereka menampung para rasul itu untuk menginap di rumahnya. Mereka membiayai perjalanan para rasul itu suruh ke sana kemari sehingga Injil beroleh kemajuan. Kalau hari ini saya adalah seorang anak Tuhan yang mungkin saya tidak bisa memberitakan firman Tuhan karena saya terbatas. Saya hanya bisa berusaha, saya adalah seorang pengusaha, saya seorang ibu rumah tangga, saya orang biasa, saya enggak pandai bicara. Tetapi ada sisi-sisi lain dalam pekerjaan misi pemberitaan Injil yang bisa kita lakukan. Seperti yang dilakukan jemaat di Tesalonika. Apa? Mendukung pekerjaan hamba Tuhan. Menampung hamba Tuhan, memberikan pelayanan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Memperhatikan apa yang masih kurang di gereja kita. Saudara, itu disebut dengan usaha kasih. Yang pertama, jadilah teladan dalam pekerjaan imanmu. Yang kedua, jadilah teladan dalam usaha kasihmu. Minimal, saudara, berdoa. Kalau kita sudah gak punya apa-apa, kita masih punya satu, yaitu doa. Saudara, firman Tuhan mengajarkan kita, berdoalah untuk kami, para hamba Tuhan. Berdoalah untuk gerejamu, supaya firman beroleh kemajuan. Kalau kita mendukung tidak, kita melayani juga tidak, kita pergi juga tidak, kita berdoa juga tidak, kita mau jadi orang Kristen model apa? Berarti kita belum mengalami pembaharuan budi. Kita cuma ngomong cinta Yesus, cinta Tuhan di mulut, tetapi bukti usaha kasih kita tidak ada sama sekali. Saudara-saudara sekalian, yang ketiga, kita kembali ke ayat 3 dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu yang pertama. Katakan sama-sama saya, pekerjaan imanmu. Yang kedua, usaha kasihmu. Dan ketekunan dalam pengharapanmu. Saudaraku, 3 hal ini yang dilakukan dan mereka menjadi teladan.
Bagaimana dengan kita yang hidup di akhir zaman? Apakah kita sudah menjadi teladan di dalam kehidupan kita? Saudara, bicara tentang ketekunan dalam pengharapan berarti bicara sabar dalam penderitaan. Tetap punya pengharapan meskipun keadaan sulit, keadaan susah, keadaan tidak menentu, tapi kita tidak, saudaraku, kehilangan pengharapan. Mengapa kita tidak kehilangan pengharapan? Karena saya tahu bahwa Tuhan sudah memberikan kemenangan dalam diri kita. Saudaraku, yang berperang bukan kita, tapi Tuhan. Yang berperang bukan saya, tetapi Tuhan yang berperang bagi saya. Yesus yang berperang bagi kita, sehingga kemenangan pasti terjamin. Tapi adakah kita mau berjalan? Adakah kita masih tetap memiliki pengharapan, memiliki semangat untuk terus apa? Untuk terus mata kita tertuju kepada Tuhan dan bukan tertuju kepada masalah kita. Saudara, pembaharuan budi, pembaharuan sikap kita, saudaraku, harus lewat pekerjaan iman. Yang kedua lewat usaha kasih. Yang ketiga ketekunan dalam pengharapan. Kalau ini saudara lakukan, saudara bukan hanya menceritakan Injil yang efektif. Tahukah saudara, lewat perbuatan kita, lewat kasih kita, lewat iman kita dan harapan kita, membuat orang tahu siapa Yesus. Bukan hanya membuat orang tahu, dan kita mendengarkan Yesus, memperdengarkan Yesus, memberitakan Yesus kepada dunia. Tapi kemudian saudaraku, membuat orang-orang itu mendengar Yesus sendiri yang berbicara lewat kehidupan kita. Karena kita adalah suratan yang terbuka. Kita harus menjadi teladan yang baik. Sehingga ketika kita ada masalah, ada persoalan, kita tidak putus asa. Sehingga ketika ada masalah, persoalan, kita tidak mengeluh. Apa yang hari ini kita terima, apa yang hari ini ada di tangan kita, serahkan sama Tuhan. 5 roti 2 ikan, Tuhan sanggup membuat mujizat. Kalau hari ini modalmu gak seberapa, kalau hari ini kemampuan terbatas, mungkin pendidikan kurang, mungkin apapun kurang, gak ada dukungan dari orang lain. Tetapi kalau Tuhan yang memberikan visi, Tuhan yang memberikan suatu penglihatan, suatu visi, suatu janji, saya percaya saudara, saya percaya itu akan terjadi dan itu akan digenapi. Kalau saudara tidak menjadi lemah dan saudara tidak kehilangan pengharapan. Amin saudara. Saya begitu semangat menyampaikan hal ini karena saya tahu di akhir zaman begitu banyak orang yang ketakutan, begitu banyak orang yang sedang khawatir. Saya mengundang pemain musik ada di depan. Saya mengajak kita untuk kembali merenungkan firman ini. Di dalam kehidupan kita hari lepas hari begitu banyak jalan yang berliku, jalan yang terjal. Kadang-kadang kita sendiri juga berkata, Tuhan aku tidak mampu, Tuhan aku tidak sanggup, Tuhan aku tidak bisa, ini begitu berat. Kalau kemarin aku mampu tapi hari ini aku tidak mampu. So, aku jangan pernah kehilangan semangat. Karena ketekunan dalam pengharapan adalah kemampuan kita dalam menghadapi seluruh persoalan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Saya mengajak kita semua bangkit berdiri saudara. Terima kasih Tuhan. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Dan aku tidak perlu takut, aku tidak perlu bimbang. Karena ku tahu Tuhan selalu bersamaku. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Untuk gereja-gereja yang ada di seluruh dunia. Bagi para hamba Tuhan sampai kepada semua jemaatnya. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua supaya mereka menjadi berkat dan berdampak. Sehingga gereja di seluruh dunia dipenuhi oleh jemaat yang mencari Tuhan dengan tulus dan takut. Buat semua hamba Tuhan dan gereja bersatu. Rukun dan tidak terpecah-pecah supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja BES di mana Engkau percayakan kepada setiap kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk persembahan dari jemaat dan umat-Mu, kiranya Tuhan menerima dan membalasnya berkali-kali lipat. Biar persembahan ini berkenan kepada Tuhan sebagaimana persembahan Habel. Tuhan beri kemurahan-Mu, balaslah kebaikan dan kerelaan hati jemaat-Mu. Jaga dan lindungi mereka serta pelihara mereka beserta keluarga, pekerjaan dan kesehatan mereka semuanya. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Percaya dan yakin berkat itu kan pasti saudara terima. Gereja mengingatkan tetaplah jaga hatimu saat berkat itu turun memenuhi hidup saudara. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari sanalah terpancar kehidupan.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah, jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dia akan datang kembali untuk yang kedua kalinya menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan rohnya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala di dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara, menginsapkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita tutup dengan doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami ada dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin.